Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana kasadonya? Pastinya kita kembali membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos tentang Minangkabau. Sebelum kita memulai pembicaraan ini, terlebih dahulu kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina sana agar selalu dilindungi, dan yang telah gugur semoga ditempatkan di sisinya dan surga buat mereka. Amin. Jika kita mendengar kata Palestina, yang pertama terbayang adalah saudara muslim kita dari negara kecil di Arab sana yang sampai sekarang masih bertumpah darah untuk kemerdekaan dan mempertahankan tanah lahir mereka. Hingga pada saat video ini kami buat, peperangan kembali pecah dengan Israel. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, ada baiknya kita coba membahas sedikit tentang Palestina, sejarah dan seperti apa negara ini dulunya. Sekilas tentang Palestina. Palestina adalah negara yang berada di Asia Barat antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politik negara ini masih diperdebatkan. Sebagian besar negara di dunia termasuk anggota organisasi kaum Islam, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan beberapa negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat. Sejarah. Bangsa Kan'an membangun kurang lebih 200 kota dan desa di Palestina seperti Pisan, Al-Qolan, Akka, Haifa, Bi'ru al-Saba, dan Bethlehem. Kota besar Kan'an saat itu adalah Sekem, dan diikuti wilayah yang masih bisa ditemui sekarang adalah Asdod, Aco, Gaza, Al-Majdal, Jaga, Askelan, Ariha, Jericho, dan Bishan. Sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, Palestina merupakan nama untuk wilayah barat daya negeri Syam, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia dan bagian timur Laut Tengah. Nama klasik wilayah Palestina adalah Kan'an, karena dalam sejarah tercatat bangsa yang pertama kali bermukim di Palestina adalah bangsa Kan'an yang datang dari Jazirah Arab. Pengakuan internasional. Per Oktober 2023, 138 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui negara Palestina. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Korea Selatan, dan Britania Raya tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Sekarang kita coba masuk ke dalam topik pembahasan kita, hubungan Indonesia dan Palestina. Hubungan Indonesia dan Palestina memang bukan rahasia lagi. Palestina mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia pada umumnya, dan begitu pun sebaliknya. Bahkan hubungan ini sudah terjalin sejak lama, dan berikut ini kita coba bahas hubungan Indonesia-Palestina dari beberapa segi. Yang pertama dari segi politik. Palestina sudah mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto bahkan sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Pengakuan ini sudah disebarluaskan melalui Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amil Al-Husaini pada 6 September 1944. Bak kacang tak lupa kulit, Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya negara Palestina di Aljazair pada 15 November 1988.
Sebagai wujud dukungan lebih lanjut dari Indonesia, pada tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani komunike bersama pembukaan hubungan diplomatik antara Menlu RI dan Menlu Palestina. Yang kedua, dari segi ekonomi. Perdagangan bilateral Indonesia-Palestina memang belum menunjukkan volume yang besar. Minimnya volume perdagangan kedua negara ini tidak lepas dari kondisi dalam negeri Palestina yang terus dilanda konflik, serta kebijakan pembatasan pergerakan manusia dan arus barang ke atau dari Palestina oleh pemerintah Israel. Yang ketiga, sosial budaya. Indonesia dan Palestina memiliki kerjasama bilateral di bidang pendidikan yang telah menghasilkan peningkatan jumlah warga negara Palestina serta warga negara Yordania keturunan Palestina yang menempuh studi di bidang perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, baik melalui beasiswa maupun biaya pribadi. Dari beberapa ulasan tadi, mungkin kita bisa mengambil sedikit kesimpulan. Setidaknya Indonesia dan Palestina memang sudah mempunyai hubungan antar negara yang terjalin dengan baik. Tapi hubungan yang paling menonjol terlihat dari masyarakat Indonesia adalah hubungan kemanusiaan, hubungan hati tentang rasa persaudaraan. Tentu Indonesia tidak tinggal diam ketika ratapan dan tumpahan darah masih terus terjadi di Palestina. Hal ini terlihat dengan berbagai dukungan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk Palestina, mulai dari makanan, obat-obatan, dan berbagai dukungan lainnya, termasuk para relawan yang silih berganti dari Indonesia untuk Palestina. Beberapa bantuan atau dukungan yang cukup menarik untuk kita bahas yaitu pembangunan beberapa masjid Indonesia untuk Palestina. Dan di antara masjid-masjid tersebut salah satunya adalah Masjid Minangkabau yang cukup berkesan dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Minang atas andil mereka untuk Palestina. Di antara masjid-masjid tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, Masjid Istiqlal Indonesia. Masjid Indonesia Palestina ini dibangun di wilayah selatan jalur Gaza, mulai dibangun sejak awal tahun 2019. Masjid memiliki kapasitas 5.000 jemaah dengan luas bangunan 940 meter persegi dan luas tanah 1.851 meter persegi. Nantinya Masjid Istiqlal Indonesia tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tapi juga menjadi basis perjuangan kemerdekaan Palestina. Para hafiz dan hafizah cilik pun akan menuntut ilmu agama di masjid dua bangsa tersebut. Yang kedua, Masjid Syekh Ajlin. Program pembangunan Masjid Syekh Ajlin sebenarnya merupakan program pembangunan ulang, karena masjid ini sebelumnya rusak parah setelah serangan Israel pada 2014 lalu. Sementara itu, lokasi masjid dengan nama lain Abu Jihad ini berkisar 5 km dari pusat kota Gaza dan 50 meter dari pesisir pantai Mediterania. Yang ketiga, Masjid Minangkabau. Masjid ini berlokasi di wilayah jalur Gaza, Palestina, dengan luas 15 kali 30 meter. Masjid yang dibangun oleh komunitas muslim di Indonesia, yakni Lembaga Dakwah dan Kemanusiaan, Minangkabau Muslim Care. Selain untuk keperluan sholat, masjid ini juga diperuntukkan sebagai tempat syiar Islam. Untuk sementara, masjid ini memang masih dalam proses pembangunan dan kita semua berharap bisa selesai dan dapat digunakan seperti yang diharapkan.
Yang keempat, Masjid Umari. Masjid Umari berlokasi di Jabalia, Gaza Utara. Sebenarnya Masjid Palestina ini dibangun ulang oleh Indonesia setelah rusak akibat serangan Israel pada tahun 2014 silam. Masjid sendiri sudah diresmikan sejak tahun 2019 lalu, tepatnya pada tanggal 9 Mei. Selain itu, masjid 2 lantai ini dapat menampung lebih dari 1.000 jemaah sholat. Ketika peresmian, Muslim di Gaza Utara turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Muslimin Indonesia. Dan yang terakhir, Masjid Daarut Tauhid Indonesia. Masjid buatan anak Indonesia ini terletak di wilayah Gaza Tengah, tepatnya di daerah Deir Balah. Masjid ini dibangun sebagai bukti kepedulian bangsa Indonesia terhadap saudara-saudara di Gaza. Dibangun di atas lahan milik Departemen Agama dan Perwakafan Palestina, ditambah dengan tanah warga seluas 250 meter persegi. Masjid dapat menampung sebanyak 300 jamaah. Sementara itu, konstruksi masjid dibangun dari beton dengan pondasi dasar berkekuatan 5 lantai. Jadi itulah 5 masjid bantuan Indonesia untuk Palestina di antara bantuan-bantuan lainnya. Sekarang semoga dalam perjuangan rakyat Palestina ini menemukan titik terang seperti harapan mereka dan hidup dalam kedamaian. Amin. Jadi sekian saja yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Banyak maaf jika ada salah penulisan atau ucapan dalam video kami. Terima kasih.